Kuningan periode 2023-2029 Selasa 3 Oktober 2023 dimulai. Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Kuningan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa dalam lingkungan Kabupaten Kuningan periode 2023-2029 oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPRD Kabupaten Kuningan, Bapak Hamdan Haris Bayan, Eskom MSI, kami silakan. Keputusan Bupati Kuningan nomor 141.1 garis miring KPTS titik 804 garis sambung DPMD garis miring 2023 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa dalam lingkungan Kabupaten Kuningan periode 2023-2029. Bupati Kuningan menimbang A dan seterusnya sampai dengan D, mengingat 1 dan seterusnya sampai dengan 14, memperhatikan surat camat dalam lingkungan Kabupaten Kuningan hal laporan pelaksanaan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. Memutuskan menetapkan ke-1 pengesahan dan pengangkatan kepala desa dalam lingkungan Kabupaten Kuningan periode 2023-2029 yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan desa sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran keputusan ini. Kedua, kepala desa dimaksud diktum ke-1 bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga, kepala desa dimaksud diktum ke-1 diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya yang sah dari anggaran pendapatan belanja desa APBD masing-masing. Keempat, masa jabatan kepala desa dimaksud diktum ke-1 adalah selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Keenam, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketujuh, ketika
keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 13 September 2023, Bupati Kuningan Acep Purnama ditandatangani dan dicap. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan dan seterusnya sampai dengan 7. Lampiran keputusan Bupati Kuningan nomor 141.1-804-2023 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa dalam lingkungan Kabupaten Kuningan periode 2023-2029. Daftar nominatif pengesahan dan pengangkatan kepala desa dalam lingkungan Kabupaten Kuningan periode 2023-2029. 1. Oom Kumaliah, Kepala Desa Sindang Jawa, Kecamatan Kadugede. 2. Supriyatna SPD, Kepala Desa Ciketak, Kecamatan Kadugede. Warno, Kepala Desa Pinara, Kecamatan Ciniru. 4. Heliana, Kepala Desa Longkewang, Kecamatan Ciniru. 5. Juhani Haryanto, Kepala Desa Gunung Manik, Kecamatan Ciniru. 6. Suhandi, Kepala Desa Subang, Kecamatan Subang. 7. Mujer Zainuddin, Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Subang. 8. Darmanto, Kepala Desa Cirayung, Kecamatan Ciwaru. 10. Taswan Sumandi, Kepala Desa Situndun, Kecamatan Ciwaru. 11. Diding, Kepala Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru. 12. Carsan, Kepala Desa Ligajaya, Kecamatan Ciwaru. 13. Haji Andri Heriawan Esos, Kepala Desa Karangbaru, Kecamatan Ciwaru. 14. Wawan Sofyan ST, Kepala Desa Cibingbing, Kecamatan Cibingbing. 15. Warso, Kepala Desa Batar Panjang, Kecamatan Cibingbing. 16. Risto Saputra, Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cibingbing. 17. Asep Suhaimi, Kepala Desa Margasari, Kecamatan Luragu. 18. Wati, Kepala Desa Panyasogan, Kecamatan Luragu. 19. Asep Anugrah Siswanto SH, Kepala Desa Gunung Karung, Kecamatan Luragu. 20. Rasidin SPDI, Kepala Desa Duku Maja, Kecamatan Luragu. 21. Dian Rudiana, Kepala Desa Benda, Kecamatan Luragu. 22. Rojam Esos, Kepala Desa Pajawan Kidul, Kecamatan Lebakwangi. 23. Iis Agustiani, Kepala Desa Gewok, Kecamatan Garawangi. 24. Tarda Rizdendi SE, Kepala Desa Pakembangan, Kecamatan Garawangi. 25. Aja Uha Kinarti SPD, Kepala Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi. 26. Sareh, Kepala Desa Sitiusari, Kecamatan Garawangi. 27. S. Anton Miradi Jaya, Kepala Desa Kota Kembaran, Kecamatan Garawangi. 28. Nani Suryani, Kepala Desa Cibiduan, Kecamatan Kuningan. 29. Hafid Rohman, Kepala Desa Lebak Siu, Kecamatan Ciawi Gebang. 30. Ahmad Subagja, Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawi Gebang. 31. Dodi Nur, Kepala Desa Cigarugah, Kecamatan Ciawi Gebang. 32. Suhaman, Kepala Desa Padarama, Kecamatan Ciawi Gebang. 33. Enam Jaina, Kepala Desa Cikupang Mulia, Kecamatan Ciawi Gebang. 34. Yayan, Kepala Desa Duku Dalem, Kecamatan Ciawi Gebang. 35. Yayan Nuriana, Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Ciawi Gebang. 36. Wartono, Kepala Desa Datar, Kecamatan Cidahu. 37. Oki Jenansyah SPD, Kepala Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu. 38. Ahmad Suteja, Kepala Desa Sangkamerang, Kecamatan Jalaksana. 39. Muhammad Dimyati, Kepala Desa Mantra, Kecamatan Jalaksana. 40. Rakiman, Kepala Desa Padamenang, Kecamatan Jalaksana. 41.
M. Saliman, Kepala Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. 42. Yayan Budiani SH, Kepala Desa Badurasa Wetan, Kecamatan Cilimus. 43. Salya SPD SD, Kepala Desa Sampora, Kecamatan Cilimus. 44. Haji Beben Jubaini, Kepala Desa Teratas, Kecamatan Cilimus. 45. CC Supriyadi, Kepala Desa Lingga Indah, Kecamatan Cilimus. 46. Wahyu Anugrah Sakti SH, Kepala Desa Cirea, Kecamatan Mandiransa. 47. Sadi Kaswadi, Kepala Desa Gerbang, Kecamatan Keramat Kuya. 48. Haji Yana, Kepala Desa Cikubang Sari, Kecamatan Keramat Kuya. 49. Dr. Andas Momon Hariman MM, Kepala Desa Sakerta Barat, Kecamatan Garmak. 50. Osa Maliki, Kepala Desa Palung, Kecamatan Garmak. 51. Sadap, Kepala Desa Tilulai, Kecamatan Cibubur. 52. Sukar SKM, Kepala Desa Gunung Keling, Kecamatan Cibubur. 53. Ade Sudiana, Kepala Desa Bebakan Mulia, Kecamatan Cibubur. 54. Dadi Kurniadi, Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan. 55. Sartono, Kepala Desa Hor Kuning, Kecamatan Musyaherah. 56. Suherman, Kepala Desa Kertajuga, Kecamatan Musyaherah. 57. Enso Tasya, Kepala Desa Munsangela, Kecamatan Cipicung. 58. Halimi, Kepala Desa Kahyangan, Kecamatan Pancala. 59. Hasan, Kepala Desa Sarewu, Kecamatan Pancala. 60. NNC SH, Kepala Desa Darat Tengah, Kecamatan Japara. 61. Uku Nurwadi, Kepala Desa Japara, Kecamatan Japara. 62. Solihin SPDI, Kepala Desa Warok, Kecamatan Japara. 63. EN Suhartini, Kepala Desa Tengah, Kecamatan Japara. 64. Rukmana SPDMM, Kepala Desa Cikeleng, Kecamatan Japara. 65. Hasan Bahri, Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Japara. 66. Warjo SE, Kepala Desa Cilia, Kecamatan Cimahi. 67. Supriyatna SPD MMPD, Kepala Desa Cimahi, Kecamatan Cimahi. 68. Wahyudin, Kepala Desa Kananga, Kecamatan Cimahi. 69. Dilan Gantina, Kepala Desa Cimulia, Kecamatan Cimahi. 70. Warsim, Kepala Desa Legokeran, Kecamatan Cilebak. 71. Nana Suparna AM Kapus, Kepala Desa Dalatrang, Kecamatan Cilebak. 72. Eman Hermansyah, Kepala Desa Patala, Kecamatan Cilebak. 73. Dr. Andes Aspa Sudiana, Kepala Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak. 74. Puri Miskali, Kepala Desa Citapen, Kecamatan Hantara. 75. Dede Mulyana, Kepala Desa Pasir Agung, Kecamatan Hantara. 76. Sudarman SPD, Kepala Desa Pakepasan Birang, Kecamatan Hantara. 77. Yahya Mulyadi, Kepala Desa Pakepasan Hilir, Kecamatan Hantara. 78. Mending Suwardi, Kepala Desa Cipansur, Kecamatan Kalimanggis. 79. Mulyadi, Kepala Desa Kalimanggis Wetan, Kecamatan Kalimanggis. 80. Ruskanda, Kepala Desa Cimara, Kecamatan Ciberem. 81. Koswara SE, Kepala Desa Carikolot, Kecamatan Ciberem. 82. Daswa, Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Ciberem. 83. Wahyudin, Kepala Desa Kaumusari, Kecamatan Ciberem. 84. Mehmet Mohhusen SPD, Kepala Desa Segong, Kecamatan Karangkancana. 85. Mas Yudi Hartono, Kepala Desa Ciharjaro, Kecamatan Karangkancana. 86. Dodi Wahyudi, Kepala Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Maleben. 87. Tarwan, Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Maleben. 88. Nine Jamila, Kepala Desa Cidahuipan, Kecamatan Maleben. 89. Ihad Sunarti SPD, Kepala Desa Sukamandarakan, Kecamatan Maleben. 90. Sobaludin SPD, Kepala Desa Giriwangi Waringin, Kecamatan Maleben. 91. Sarta Abdul Halim,
Kepala Desa Bumi Asin, Kecamatan Malebet, 92 warga Kepala Desa Galan Haji, Kecamatan Malebet, 93 Dajak, Kepala Desa Pemakan Hilman, Kecamatan Sidalangung, 94 Gunawan Wiwiksana, Kepala Desa Sangkanuri, Kecamatan Sidalangung. Bupati Kuningan Aceh Purnama ditandatangani dan dicabut. Persiapan pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Perwakilan pejabat yang akan dilantik, kami silakan ke depan. Akan bertindak sebagai saksi. 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan. 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan. Rohaniwan dipersilakan menempatkan diri. Bapak Bupati, kami silakan ke depan. Pengambilan sumpah jabatan. Pada saudara Om Komaria dan kawan-kawan sebanyak 94 orang. Pada saat ini saudara ditetapkan sebagai kepala desa terpilih berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Saudara wajib mengucapkan sumpah. Pengambilan sumpah termaksud akan saya lakukan menurut ajaran agama Islam. Namun sebelum itu, perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri, oleh semua yang hadir saat ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan disaksikan pula oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, mendengar sekali menyaksikan. Tuhan mengetahui apa yang akan saudara-saudara ucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Untuk itu, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Maka ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang
Indonesia tahun 1945. Serta akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa 3 Oktober 2023, saya Bupati Kuningan dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai kepala desa di lingkup Kabupaten Kuningan periode 2023-2029. Sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi, saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Saksi dan rohaniwan kami silakan kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas. Kami Kepala Desa Lingkungan Kabupaten Kuningan periode 2023-2029 hasil pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2023 atas nama Pohon Muhammadiyah dan kawan-kawan sebanyak 94 orang, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan, yang ini menyatakan sebagai berikut. Mohon ikutilah kata-kata saya. 1. Tidak melakukan praktek korupsi. Kolusi dan nepotisme. Serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 5. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang melanggar komitmen
integritas. Penyematan tanda pangkat dan jabatan secara simbolis oleh Bupati Kuningan. Diikuti oleh seluruh kepala desa yang telah dilantik untuk menyematkan tanda pangkat dan jabatan. Bapak Bupati, kami silakan kembali ke tempat. Pejabat yang telah dilantik serta hadirin kami silakan duduk kembali. Sambutan Bupati Kuningan yang terhormat Bapak Haji Acep Purnama SHMH, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Kuningan Bapak Muhammad Ridho Subada, yang saya hormati forum komunikasi pimpinan daerah, alhamdulillah Pak Ajari, Pak Ketua DPRD, Pak Dandim 0615 Kuningan, Pak Kapolres yang kesempatan ini diwakili oleh Pak Wakapolres, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Ibu Iwan Bulan Sari sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Mohon maaf, Ketua Tim Penggerak PKK masih mengisi acara. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan, asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD, dalam hal ini DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Camat, yang saya hormati jajaran tim penggerak PKK, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kepala desa yang barusan sama-sama kita lantik, yang barusan sama-sama kita mendengarkan sumpahnya akan melaksanakan tugas dengan sebaik dan sempurna, yang barusan kita sama-sama dengarkan mengucapkan fakta integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Yang saya hormati kawan-kawan pers, cetak elektronik, yang saya hormati suami, istri, kepala desa yang barusan bersama-sama dilantik, yang jelas ibu-ibu atau istri saudara-saudara besok akan menjadi penggerak PKK di lingkup desanya masing-masing. Yang saya hormati sanak keluarga yang berkenan hadir, pengantar, saudara-saudara dalam acara pelantikan, Bapak Ibu yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mensyukuri atas nikmat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara pelantikan kepala desa, di mana pelantikan kepala desa mengandung arti sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Di mana sudah jelas kalau kemarin saudara-saudara sebutannya kepala desa terpilih, baru terpilih belum berhak melaksanakan tugas. Namun saat ini beberapa menit yang lalu saudara-saudara telah dilantik, selalu saat ini pula saudara-saudara diberikan hak untuk memimpin desa, untuk mulai bekerja, untuk mulai bertugas. Ya, untuk itu laksanakanlah perintah ini sebagai bagian daripada kepercayaan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada kita dan seluruh umatnya yang setia kepada ajaran dan tuntunannya. Bapak Ibu yang saya hormati, suksesi kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan, termasuk di dalamnya suksesi kepemimpinan di tingkat desa. Melalui kegiatan pemilihan kepala desa sebagai salah satu ciri khas desa yang merupakan pelaksanaan demokrasi yang paling murni, dan sebagai sokong guru pemilihan pemimpinan secara langsung oleh masyarakat. Atas hal tersebut, kiranya semua pihak dapat menyikapi proses pemilihan kepala desa tersebut secara adil dan bijaksana. Proses pilkades sudah selesai
sudah selesai. Siapapun yang hari ini dilantik, itulah kepala desa yang akan memimpin desa. Tidak lagi ada perbedaan, tidak lagi ada kelompok-kelompok, fiksi-fiksi. Yang ada hanya satu warga masyarakat desa, yang ada hanya satu desa yang terdiri dari perangkat di kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Tentu saja yang lainnya adalah lembaga-lembaga desa, BPD, LPM. Proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa membuka ruang bagi demokrasi yang menganjurkan kebersamaan, toleransi, anti kekerasan, pluralisme, inklusivisme, dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender terbukti hari ini ada beberapa kepala desa dari kaum ibu. Oleh karena itu, kemenangan atau keterpilihan dari awal calon kepala desa sekarang menjadi kepala desa pada dasarnya merupakan keterpilihan dan kemenangan bagi seluruh warga masyarakat desa. Mengingat terpilihnya kepala desa merupakan pintu masuk pembangunan desa di semua bidang, sehingga tidak ada lagi alasan bagi komponen masyarakat desa manapun untuk tidak mendukung kepemimpinan kepala desa terpilih dan hari ini dilantik. Pemilihan kepala desa kali ini merupakan pemilihan kelima kalinya di era Undang-Undang Nomor 6 2014 yang dilaksanakan secara serentak. Alhamdulillah di 94 desa Kabupaten Kuningan. Untuk itu kita mensyukuri bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat, panitia tingkat kabupaten, panitia tingkat kecamatan, panitia tingkat desa, kepala desa dan pejabat kepala desa, Kapolres Kuningan beserta seluruh jajaran sampai dengan Polsek dan Babin Kamtimas, Babinsa, dan di Normal 15 beserta seluruh jajaran sampai ke tingkat dan Koramil, Kasat Pol PP bersama jajaran, serta tidak lupa peran teman-teman res dan semua pihak yang membantu keberlangsungan kegiatan tersebut. Maka pada kesempatan yang baik ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, sukses kepada kepala desa yang baru saja dilantik, dan juga terima kasih kepada masyarakat desa yang telah berhasil menciptakan kepemimpinan baru. Semoga kepemimpinan baru tersebut bisa berkarya lebih baik dan lebih baik lagi. Tentu dinamika yang ada, terdapat perbedaan pendapat, perbedaan dukungan pada saat pelaksanaan pemilihan, itu merupakan sebuah yang wajar, di mana ini sebuah bentuk dinamika dan kesadaran bermasyarakat untuk mempergunakan hak pilihnya. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dan sebuah perhelatan demokrasi di tingkat apapun, termasuk di tingkat desa. Hal yang sangat penting untuk dipupuk dan dikembangkan mulai hari ini ke depan adalah kembali melakukan rekonsiliasi perbedaan yang sempat muncul pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, sekarang digantikan dengan satu semangat kebersamaan untuk membangun desa menuju masyarakat yang maju dan sejahtera, sehingga tidak lagi dikenal kelompok pendukung atau bukan pendukung, akan tetapi jadikanlah semua adalah warga desa yang mempunyai hak yang sama untuk dilayani dan diperlakukan sebagai warga desa, serta mempunyai kewajiban yang sama untuk terus memacu pembangunan desa di segala bidang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sarankan segera rekonsiliasi, rangkul semua pihak, tidak lagi ada perbedaan di dalam tubuh pemerintahan, di dalam tubuh pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu mohon sebagai kepala desa yang memiliki kewenangan penuh mengelola pemerintahan di desa, dari mulai menyusun aparatur desa
dari mulai menyusun APBDes dan semua, dari mulai diperkenankan mengeluarkan surat keputusan kepala desa, surat edaran kepala desa, mohon itu harus hati-hati. Tidak serta-merta mengganti semua perangkat desa tanpa sesuatu sebab yang jelas. Berikan pendidikan kepada mereka, kepada seluruh jajaran perangkat desa untuk segera bekerja. Kecuali saudara-saudara diberikan kewenangan untuk menilai pertama kompetensi, kemampuan bagaimana mereka menjalankan tugas. Yang kedua, kesetiaan untuk membantu secara ikhlas kepada saudara-saudara sebagai kepala desa. Dan jangan serta-merta tiba-tiba karena tidak mendukung, berbeda pandangan, sudah selesai Pak. Berikan kesempatan mereka untuk bekerja, sehingga yang menjadi penilaian saudara-saudara adalah kompetensi dan kinerja. Berikan tugas, karena tanpa mereka, tanpa perangkat, saudara-saudara juga tidak mungkin melaksanakan tugas. Yang kedua, segera berkomunikasi dengan baik dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, BPD, LPM, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan semuanya. Segera itu laksanakan. Insya Allah tugas saudara-saudara akan diminta oleh masyarakat. Biasanya tahun pertama, bahkan 100 hari pertama saudara-saudara bekerja harus sudah ayat kata makanan. Tapi saya yakin saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tadi apa yang diucapkan bersama-sama dalam sebuah sumpah jabatan. Bapak Ibu yang saya hormati, partisipasi, alhamdulillah satukan Pak. Terima kasih. Partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2023 ini alhamdulillah cukup tinggi. Dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 194.010 pemilih yang hadir di 484 TPS sebanyak 143.673 pemilih atau mencapai 74,05%. Alhamdulillah. Partisipasi pemilih tertinggi ada di Desa Cibutu, Kecamatan Pesawahan sebanyak 91,85%. Dan saya sampaikan selamat pula ini sedang kepada kepala desa yang memperoleh persentase keterpilihan tertinggi, yaitu Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber sebesar 96,75%. Terima kasih atas tepuk tangannya, tapi jangan dijadikan ini sesuatu yang jumawa. Ya. Selesai pemilihan, saudara-saudara akan dinilai oleh siapa? Oleh masyarakat. Saudara-saudara akan dinilai oleh siapa? Oleh pemerintah di atas saudara-saudara, dalam hal ini kecamatan. Saudara-saudara akan dinilai oleh siapa? Oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui inspektorat. Oh banyak Pak. Di samping itu, calon kepala desa yang mengikuti perhelatan demokrasi ada yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda. Di antaranya kepala desa ada yang hari ini terpilih adalah incumbent. Ada lagi pernah menjabat sebagai kepala desa periode sebelumnya. Ada lagi yang baru pertama kali terpilih, bahkan mungkin di sini ada yang sudah periode ketiga. Ada yang periode ketiga ya. Untuk itulah bukti bahwa keterpilihan 3 periode berarti saudara-saudara sudah bekerja dengan baik. Untuk itu pertahankan nilai-nilai tersebut. Dengan jumlah calon kepala desa yang cukup banyak tersebut, serta dengan berbagai latar belakang, baik pendidikan, pekerjaan maupun profesi, menunjukkan bahwa jabatan kepala desa menjadi sesuatu yang menarik. Semoga dengan keberagaman latar belakang akan menjadi sebuah pengayaan dan dapat memberikan warna yang berbeda dalam penyelenggaraan
desa, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya melihat latar belakang di sini ada yang dari pengusaha, ada yang dari Purna Bakti, TNI, Polri, bahkan ada yang purna bakti di lingkup dinas pendidikan. Sebagai kepala sekolah ada yang hari ini jadi kepala desa. Luar biasa. Yang terpenting saya ucapkan selamat, saya berterima kasih atas niat baik saudara-saudara laksanakan tugas dan kerja keras ini hingga tuntas diiringi hati yang ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam upaya mewujudkan desa yang maju dan mandiri, kepala desa bersama jajarannya dituntut untuk meningkatkan kemampuan diantaranya kemampuan untuk membuat produk hukum desa sebagai payung hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Dua, ciptakan harmonisasi dan sinergitas antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, kepala dusun, RW, RT, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Tiga, selesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dengan semangat budaya musyawarah, mufakat, dan dengan komunikasi yang baik. 4, miliki responsivitas. Sebagai kepala desa harus tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai referensi utama dalam menentukan keputusan atau kebijakan. 5, menggali sumber potensi di desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semasa kepemimpinan saya dan Pak Rindo, saya mencetak 25 desa wisata, 100 desa pinunjul. Sekarang sudah hampir 65 desa wisata, bahkan hampir 75%, kurang lebih 250-300 sudah menjadi desa pinunjul. Mengandung maksud berarti keberhasilan saudara-saudara kepala desa menggali potensi yang ada di desa tersebut untuk menjadi keunggulan desanya. Satu kali terima kasih. Menjaga wilayah desa dari segala macam ancaman dan gangguan Kamtibmas, termasuk yang saat ini sedang ramai untuk menjadi perbincangan adalah adanya perlindungan terhadap adanya perundungan terhadap anak-anak. Tolong Bapak Ibu sekalian jaga suasana yang harmonis, yang agamis. Saya pikirkan lindungi ibu-ibu, lindungi anak-anak, ya, lindungi remaja-remaja sebagai generasi yang akan melanjutkan era pembangunan di masa-masa yang akan datang. 7, kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, mengingat dana yang diterima oleh desa saat ini cukup besar dan mungkin akan terus bertambah menjadi besar. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas. Transparansi membuat sebuah perencanaan. Akuntabilitas harus patut wajar berapa biaya yang harus kita berikan untuk suksesnya sebuah pembangunan atas kebijakan. Jangan coba-coba memaaf, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan, ya, harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, laksanakan mengakomodir, ini mengacu kepada prinsip partisipasi. Partisipasi di sini bukan saja masyarakat berpartisipasi pada saat kemarin melaksanakan pilkades, tapi partisipasi masyarakat dalam bersama-sama desa melaksanakan pembangunan. Masyarakat punya potensi kemampuan sebagai sumber daya manusia, pakai tenaga kerja setempat. Masyarakat memiliki atau desa memiliki atau masyarakat memiliki potensi, baik itu perkebunan maupun pertanian, pakai yang ada di wilayah desa tersebut. Karena menggunakan dana desa ini pada prinsipnya ada terkandung maksud pemberdayaan masyarakat desa, baik di bidang sosial, ekonomi maupun yang lainnya. Jadi selama
desa tersebut memiliki potensi, pergunakanlah potensi yang ada di desa tersebut yang harus saudara-saudara tentukan dalam lahirnya kebijakan. Dalam hubungan inilah dibutuhkan seorang kepala desa yang mempunyai satu visi dan misi, sehingga dalam setiap pelaksanaan tugasnya akan memiliki arahan serta pedoman yang mengikat, baik bagi aparatnya maupun bagi masyarakatnya. Dengan transparansi keterbukaan, semua tertampung, lalu kita tentukan mana yang harus lebih dahulu. Itulah yang disebut skala prioritas. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, kuncinya adalah komunikasi yang intensif antara kepala desa dengan perangkat desa. Jangan sampai ada perbedaan, apalagi saling bohong-bohong. Ya, hati-hati, tidak perlu ada yang dirahasiakan yang sifatnya harus kita rahasiakan, kecuali yang sifatnya harus kita rahasiakan. Jadi kalau dengan perangkat desa jangan ada yang dirahasiakan, sehingga kalau ada yang dirahasiakan akhirnya akan ada munculnya ketidakpuasan berbuntut kepada bentuk laporan atau pelaporan. Dengan lembaga desa, BPD, LPM, dan berbagai komponen masyarakat harus senantiasa dilakukan komunikasi yang baik guna mendorong terciptanya sebuah pola pikir yang terintegrasi dan terarah bagi kemajuan desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa dan regulasi turunannya, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai banyak sekali kewenangan. Di antaranya, 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menempatkan diri sebagai pemimpin untuk semua golongan di tengah-tengah masyarakat tanpa diskriminatif. Siapapun, perbedaan apapun, kalau tidak usah menjadi halangan untuk kita memberikan pelayanan. 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan syarat dan mekanisme yang diatur undang-undang, tetapi tidak sewenang-wenang mengangkat dan memberhentikan kepala perangkat desa. Yang tadi saya maksudkan, sekarang berikan kesempatan kepada perangkat desa untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas kepada pimpinan, pengabdian kepada pekerjaan, uji kemampuan, kompetensi, dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang bandel, mangga. Nah, karena saya sering mendapatkan laporan, Pak, tiba-tiba saya diberhentikan karena janji pada saat Pilkades kampanye. Wah, dari sebagainya. Tolonglah, jangan serta-merta memberhentikan, mengganti seluruh jajaran perangkat tanpa sebab-sebab yang jelas. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Catat aset-aset desa, kekayaan desa, terutama tanah atau benda-benda yang tidak bergerak. Segera melalui program PTSL sertifikatkan. Apabila kekayaan desa tersebut dikelola, dikerjasamakan, itu harus dengan perjanjian yang jelas. Menguasakan kepada siapapun juga tidak dimaksud untuk beralih tangan kepemilikan. Tolong Bapak Ibu sekalian, selamatkan aset-aset desa. Menetapkan peraturan desa, tapi harus dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Terakhir, menetapkan anggaran dan pendapatan dan belanja desa agar mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang selaras dengan kebijakan pembangunan di atasnya, yaitu tingkat kabupaten. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran kepada bupati melalui camat, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada lembaga-lembaga desa,
khususnya BPD setiap tahun akhir tahun anggaran, serta memberikan dan atau menyebarluaskan informasi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa ya kepada masyarakat setiap tahun anggaran. Ini merupakan sesuatu ketentuan. Saya setiap tahun memberikan pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan daerah ya, kepada DPRD. Ini sama bapak-bapak kepada BPD. Sebelum hari sambutan ini, saya menghimbau kepada semua kepala desa, terutama yang baru dilantik, untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam menggunakan anggaran desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Terutama saya titipkan tangani kemiskinan, ya, tangani kesehatan, berdayakan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya semua kepala desa akan mempertanggungjawabkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan desanya semata-mata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri tugas saya titipkan, hari ini saudara dilantik, legal formal saudara-saudara sudah dimiliki, kembali formal terpilih. Sekarang saudara-saudara berbekal legalitas surat keputusan untuk segera melaksanakan jabatan yang disandang saudara-saudara kepala desa. Untuk itu kita mensyukuri atas nikmat ini semua. Kita mensyukuri bahwa jabatan ini adalah amanah, tugas, hak dan kewajiban menanti laksanakan dengan penuh arif dan bijaksana. Tugas berat hari ini ke depan, saudara-saudara harus segera mempersiapkan rencana pembangunan desa di tahun 2024. Tugas yang menghadang saudara-saudara, ingat 2024 tepatnya tanggal 14 Februari ada perhelatan politik, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau legislatif. Saudara-saudara, saya mohon bantu penyelenggaraan pesta demokrasi ini dengan baik dan jaga netralitas, karena saudara-saudara harus bertanggung jawab suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Saudara-saudara yang saya hormati, sukseskan pemilu 2024. Terakhir sekali, tinggal 2 bulan, pas 2 bulan per hari ini saya akan mengakhiri tugas dan jabatan saya sebagai bupati bersama Wakil Bupati Pak Rino. Untuk itu saya menyampaikan, mempersembahkan apapun yang sudah terbangun, baik fisik maupun non fisik di tengah-tengah desa saudara, mohon dipelihara dengan baik, mohon dirawat dengan baik, dan mohon dikembangkan. Selanjutnya apabila ada hal yang kurang, masih belum terselesaikan, saya mohon maaf kalau masih banyak hal yang kurang berkenan. Namun insya Allah tanggal 5 Desember ada pejabat bupati. Setelah itu ada pemilihan kepala daerah kembali di bulan November. Siapapun nanti, tolong saya mohon dukung, karena ini adalah estafet pembangunan yang harus dilanjutkan, yang harus berkesinambungan, dan yang harus terintegrasi dengan pembangunan atau konsep pembangunan baik di provinsi maupun di pemerintah pusat. Untuk itu, kesempatan berbahagia ini, hari ini kita berbangga, hari ini kita mensyukuri. Tidak semua orang bisa menggunakan PDUB seperti bapak-bapak ibu sekarang menggunakan seragam ini. Hanya kepala desa, lurah, camat, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, presiden, dan wakil presiden. Tidak mudah. Tidak semua kita itu berhak menggunakan jengkol atau jengkol, Pak. Dan itulah yang harus menjadi kebanggaan. Namun di balik kebanggaan itu, itulah yang harus dijaga ke nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai kesakralannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, jabatan ini adalah amanah, kepercayaan dari masyarakat,
dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Saya tutup dengan satu dua buah pantun. Indah nian burung melati. Ada yang jantan, ada yang betina. Setelah saudara resmi dilantik, semoga semangat memakmurkan desa. Pergi ke laut membeli ikan, ada nelayan asli Taraju. Kerja nyata warga nantikan, jadikan desa makmur dan maju. Mudah-mudahan pantun yang sangat sederhana ini bisa menjadi kenangan yang terindah. Kalau dari saya untuk saudara-saudara yang hari ini segera melaksanakan tugas. Jangan bereforia berlebihan. Jangan bereforia seolah-olah saya yang menang. Apalagi ya kepuasan yang belum berakhir, mau puas meleleh atau yang kalah atau yang tidak terpilih. Tolong saatnya saudara-saudara merangkul semua pihak, saatnya saudara-saudara berkonsiliasi, lupakan masa yang sudah silam, ya. Nasi yang sudah menjadi bubur tidak akan kembali lagi menjadi nasi. Lebih baik kita menanam padi untuk diolah menjadi nasi kembali. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama dipimpin oleh Rohanwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya rabbal alamin. Hamdan lillahi wa bihamdihi wa nazilan. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha wa lakal maghfirah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana yassir lana umurana wasabbit lana aqdamana wahdina subulas salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah langkah kami, tunjukkanlah kami ke jalan keselamatan dunia kami dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dalam lingkungan Kabupaten Kuningan periode 2023-2029 telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Bupati dan pemberian ucapan selamat. Untuk itu kami mengundang ke depan dengan hormat Bupati, Wakil Bupati Kuningan, Forkopimda atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Wakil Ketua TPPKK, dan Kadis DPMD Kabupaten Kuningan. Penyerahan pertama diberikan kepada Oom Komaria, Kepala Desa Sindang Jawa, Kecamatan Kadugede. Selanjutnya Supriyata SPD, Kepala Desa Ciketap, Kecamatan Kadugede.
Selanjutnya Warno, Kepala Desa Pinara, Kecamatan Cinere. Selanjutnya Heriana, Kepala Desa Mungkewa, Kecamatan Cinere. Juhari Haryanto, Kepala Desa Gunung Pandi, Kecamatan Cinere. Suhami, Kepala Desa Subang, Kecamatan Subang. Ujian Jainuddin, Kepala Desa Mangunjaya, Kecamatan Subang. Darmanto, Kepala Desa Cilayung, Kecamatan Ciwaru. Haji Wijaya SPD MSI, Kepala Desa Garajati, Kecamatan Ciwaru. Tasman Sumandi, Kepala Desa Citudul, Kecamatan Ciwaru. Didi, Kepala Desa Sadakatan, Kecamatan Ciwaru. Casan, Kepala Desa Liga Jaya, Kecamatan Ciwaru. Haji Andri Hermawan Esos, Kepala Desa Karangbaru, Kecamatan Ciwaru. Wawan Sofian SD, Kepala Desa Cibingbing, Kecamatan Cibingbing. Lama nggak Pak? Warso, Kepala Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cibingbing. Kristol Saputra, Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cibingbing. Asep Suhaimi, Kepala Desa Margasari, Kecamatan Nuragu. Wardi, Kepala Desa Penyusukan, Kecamatan Nuragu. Asep Nugraha Siswanto Esa, Kepala Desa Gunung Karu, Kecamatan Nuragu. Prasidin SPDI, Kepala Desa Gunung Maja, Kecamatan Nuragu. Dia gua habis memotokan yang itu deh. Dian Rudiana, Kepala Desa Benda, Kecamatan Nuragu. Benda. Kan sampai tadi ya, sampai tadi. Dua-dua kita harus lihat. Ya, tuh. Oh, Pak. Mana? Arojan Esos, Kepala Desa Pajawan Kidul, Kecamatan Lepakwangi. Udah. Iis Agus Tiani, Kepala Desa Kewo, Kecamatan Karawangi. Tanda Restiati SE, Kepala Desa Pakebangan, Kecamatan Karawangi.
Haja Ubah Ihati, SPD, Kepala Desa Purwasari, Kecamatan Karawang. Saleh, Kepala Desa Cipiusari, Kecamatan Karawang. S. Anton Nirajaya, Kepala Desa Kota Kemaran, Kecamatan Karawang. Nami Suryani, Kepala Desa Cibinua, Kecamatan Kuningan. Habib Rohman, Kepala Desa Lapsiu, Kecamatan Ciawi Kepala. Ahmad Subagya, Kepala Desa Pantalan, Kecamatan Ciawi Kepala. Edo Dinur, Kepala Desa Cikarunggal, Kecamatan Ciawi Kepala. Suhaman, Kepala Desa Padanama, Kecamatan Ciawi Kepala. Enah Jaina, Kepala Desa Cikubang Mulia, Kecamatan Ciawi Kepala. Yayan, Kepala Desa Dukuh Dalam, Kecamatan Ciawi Kepala. Yaya Nuriana, Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Ciawi Kepala. Wartono, Kepala Desa Datar, Kecamatan Cidahu. Oki Jenansyah SPD, Kepala Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu. Ahmad Suteja, Kepala Desa Sangkanera, Kecamatan Jalaksana. Muhammad Dimyati, Kepala Desa Sajamantra, Kecamatan Jalaksana. Rakiman, Kepala Desa Padamenan, Kecamatan Jalaksana. M. Sadiman, Kepala Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. Yayan Kudiani SH, Kepala Desa Kandarasa Wetan, Kecamatan Cilimus. Salia SPDSD, Kecamatan Desa Sampora, Kecamatan Cilimus. Haji Bebe Jubaini, Kepala Desa Caracas, Kecamatan Cilimus. Cece Subriyadi, Kepala Desa Lingga Indah, Kecamatan Cilimus. Wahyu Anugrah Trisakti SH, Kepala Desa Cirea, Kecamatan Mandi Raja. Sadi Kaswani, Kepala Desa Cirebang, Kecamatan Kramat Mulia. Haji Yana, Kepala Desa Cikubang Sari, Kecamatan Kramat Mulia. Dr. Andes Omon Hariman MM, Kepala Desa Sakerta Barat, Kecamatan Dharma. Kosa Maliki, Kepala Desa Parung, Kecamatan Dharma. Sada, Kepala Desa Cilului, Kecamatan Cigugur. Suka SKM, Kepala Desa Gunung Keling, Kecamatan Cigugur. Ade
Ade Sudiana, Kepala Desa Babakan Mulia, Kecamatan Cibubur. Dadi Kurniani, Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan. Kamu nawai alam yang udah tuh. Selamat. Santono, Kepala Desa Haukuni, Kecamatan Nusa Hera. Suherman, Kepala Desa Kertayuga, Kecamatan Nusa Hera. Eco Carsa, Kepala Desa Muncamila, Kecamatan Cibicu. Si Payung Pak Dadi. Pas. Halimi, Kepala Desa Kahyangan, Kecamatan Pancala. Hasan, Kepala Desa Sarewu, Kecamatan Pancala. NNCSH, Kepala Desa Gara Tengah, Kecamatan Japar. Tuhunur Padi, Kepala Desa Japara, Kecamatan Japar. Solihin SPDI, Kepala Desa Wano, Kecamatan Japar. TN Suhartini, Kepala Desa Cingal, Kecamatan Japar. Lukman SPDFN, Kepala Desa Cikaleng, Kecamatan Japar. Hasan Bari, Kepala Desa Kamangati, Kecamatan Japar. Dia dilantikin sebagai sendiri. Umawi orang mau sudah. Kuliah wisuda. Warjo SE, Desa Kecamatan Cilaya, Kecamatan Cimahi. Supriyatna SPDM, MMPD, Kepala Desa Cimahi, Kecamatan Cimahi. Wahyudi, Kepala Desa Kanangan, Kecamatan Cimahi. Ya, mohon. Ya. Gila dan Tina, Kepala Desa Cimahi, Kecamatan Cimahi. Ibu udah deket KB, dapat kebekalan dari Warsi, Kepala Desa Kokiran, Kecamatan Cilebak. mantap. Nana Supana, Kecamatan Desa Jelatan, Kecamatan Cilebak. Eman Hermansyah, Desa Pakala, Kecamatan Cilebak. Sah, ayo Mama. Dr. Aspal Sudiana, Kepala Desa Mata Perjaya, Kecamatan Cilebak. Nuri Miskari, Kepala Desa Citapet, Kecamatan Antara. Gede Moyana, Kepala Desa Pasibatu, Kecamatan Antara. Sudarman SPD, Kepala Desa Pertokosan Kirang, Kecamatan Antara. Amin, kebawa sehat. Yaya Mulyadi, Kepala Desa Pertokosan Kirang, Kecamatan Antara. Mending Suhadi, Kepala Desa Cipatul, Kecamatan Kalimanggis. Mulyadi, Kepala Desa Kalimanggis Wetan, Kecamatan Kalimanggis. Ruskanda, Kepala Desa Cimara, Kecamatan Ciberut. Koswara SM, Kepala Desa Tangkol, Kecamatan Ciberut.
Wahyudin, Kepala Desa Kawusari, Kecamatan Ciberem. Memet Muhammad Hussein SPD, Kepala Desa Sekro, Kecamatan Karangkencana. Alhamdulillah. Mas Budi Hartono, Kepala Desa Cilandia, Kecamatan Karangkencana. Dodi Wahidi, Kepala Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Malede. Janwar, Kepala Desa Lukasari, Kecamatan Malede. Dina Zameila, Kepala Desa Cikawi, Kecamatan Malede. Ihab Sunardi SPD, Kecamatan Kepala Desa Tutak Kusmara, Kecamatan Malede. Sobarudin SPD, Kepala Desa Kirimlaring, Kecamatan Malede. Sebelum ini kurang turun pembekalan ambil. Caka Abdul Halim, Kepala Desa Komunikasi, Kecamatan Malede. Ya, nama. Ya. Warga, Kepala Desa Negara dari Kecamatan Malede. Alhamdulillah. Raja, Kepala Desa Perbakalan, Kecamatan Sidamau. Gunawan Winsana, Kepala Desa Sartanawi, Kecamatan Cigana Mekar. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon untuk melakukan sesi foto bersama dibagi menjadi 2 sesi. Ya, foto bersama Mas Izin Ato doang. Ibu Kepala Desa untuk melakukan sesi foto bersama dibagi menjadi 2 sesi.